agak nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Adik-adik sekolah minggu berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Ya, semoga adik-adik di rumah sehat selalu, ya, gembira selalu dan semangat selalu. Adik-adik, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ya, sudah belajar di rumah, beraktivitas di rumah saja ya. Dan hari ini waktunya untuk ibadah dan tetap di rumah saja adik-adik ya. Nah, adik-adik kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mulai dengan mengangkat pujian Selamat Pagi Bapak. Musik Bang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan perlindungan-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan dan kami boleh belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam surga, kami sudah siap, kami mulai ibadah sekolah minggu kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang ke selamanya. Amin. Terima kasih Abah Noval untuk doa pembukanya. Wah, adik-adik, Kakak Tika seneng banget hari ini. Kenapa seneng? Karena kita masih bisa bertemu. Walaupun kita bertemu secara online. Pasti adik-adik seneng kan masih ketemu sama kakak dan abang sekolah minggu. Bener gak Bang? Pastinya. Kakak, betul. Nah, sekarang kakak dan abang sekolah minggu mau sapa adik-adik nih. Mau tanya apa kabar kalian hari ini. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa sekali lagi yuk. Oke. Sekali lagi ya Bang Abang. siap. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabarnya hari ini luar biasa. Pasti kalian semangat. Yuk kita mau angkat pujian, tapi sebelum itu
Kakak Tika mau panggil adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Wah, udah pada berdiri, udah pada siap. Berarti kita udah siap mau angkat pujian. Kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Musik Abang. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, hiranglah. Oh, hiranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, hiranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yesus memanggil namamu. Yesus memanggil namamu. Yesus memanggil namamu. Wahai engkau, apakah jawab? Yesus memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, mereka keren-keren ya Kak. Luar biasa. Luar biasa, nyanyinya semangat banget. Kakak Tika sama Abang Sekolah Minggu senang sekali. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena nanti kita mau dengar kakak Sekolah Minggu bercerita. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Musik Abang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Kita ulang sekali lagi, semua lipat tangannya dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku, ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Kakak Cynthia dipersilahkan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau nanya ke adik-adik dulu nih. Siapa di sini yang kalau bangun tidur langsung beresin tempat tidurnya, atau bantuin mamanya nyuci piring,
Atau juga bantuin mamanya nyapu rumah. Ayo siapa? Nah, kalau adik-adik di sini sudah bisa bantuin mamanya atau papanya beresin tempat tidur atau nyapu rumah atau cuci piring, berarti adik-adik di sini sudah mau berusaha mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dan akhirnya pekerjaan itu cepat selesai. Nah, pertanyaan kedua, siapa di sini yang kalau bangun tidur pasti dibangunin mamanya atau papanya, nggak bangun sendiri? Siapa, ayo? Nah, kalau adik-adik di sini masih dibangunin mamanya atau papanya buat bangun tidur, nggak bangun sendiri, berarti adik-adik di sini belum mau belajar mandiri dan adik-adik belum berani untuk bangun sendiri adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Ceritanya itu sama kayak yang tadi kakak Cynthia tanyain. Kita buka Alkitabnya di Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, karena ceritanya panjang, karena ayat perikopnya panjang, jadi kakak bacain ceritanya aja ya untuk adik-adik. Nah, adik-adik udah pada tahu kan kalau Bapak Musa ini atau Musa adalah pemimpin orang Israel. Udah pada tahu kan? Nah, Bapak Musa ini adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Dan juga Bapak Musa ini adalah pemimpin orang Israel. Nah, karena Bapak Musa ini adalah pemimpin orang Israel, jadi orang Israel pada minta tolong ke Bapak Musa dan minta petunjuk dari Allah. Nah, ini contohnya semua rakyat Israel pada minta bantuan dan minta tolong kepada Bapak Musa. Nah, banyak banget kan adik-adik. Nah, tiap hari mereka pada datang ke Bapak Musa untuk minta tolong dan minta bantuan ke Bapak Musa adik-adik. Terus abis itu pada waktu itu datang Bapak Yitro. Ada yang tahu nggak Bapak Yitro itu siapa? Nah, Bapak Yitro itu adalah mertuanya Bapak Musa. Nah, di situ mertuanya Bapak Musa atau Bapak Yitro ini melihat saking banyaknya orang-orang Israel, rakyat-rakyat Israel minta bantuan kepada Bapak Musa ini, minta tolong ke Bapak Musa ini. Bapak Yitro bilang ke Bapak Musa adik-adik, Musa, kayaknya aku melihat mukamu capek sekali. Kayaknya aku melihat mukamu letih sekali. Kata Bapak Yitro kayak gitu ke Bapak Musa adik-adik. Terus abis itu Bapak Yitro bilang lagi ke Bapak Musa, Bapak Musa, kayaknya kamu harus ada teman yang membantu pekerjaanmu agar cepat selesai. Dan pekerjaan itu bisa dikerjakan secara cepat dan selesai. Kata Bapak Yitro ke Bapak Musa adik-adik. Terus abis itu Bapak Musa menjawab perkataan Bapak Yitro. Kayaknya nggak mungkin deh. Ada yang bisa nolongin aku? Kayaknya nggak mungkin deh. Ada yang bisa gantiin posisiku? Kata Bapak Musa ke Bapak Yitro ini adik-adik. Terus abis itu adik-adik, Bapak Yitro menjawab omongan Musa ini. Dan jawabannya itu ada di Keluaran 18 ayat 19 sampai 22. Kakak ulangin lagi ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 22. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya
dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dan engkau turut menanggungnya. Nah, tadi Bapak Yitro memberi nasihat kepada Bapak Musa. Dan Bapak Yitro bilang ke Bapak Musa, emang gak ada yang bisa gantiin posisi Bapak Musa adik-adik. Dan juga gak ada yang bisa gantiin posisi Bapak Musa adik-adik. Tapi Bapak Yitro ini bilang Musa bisa mencari orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tadi Kakak Cynthia bacain. Yang pertama, yang baik, yang jujur, dan dapat percaya dan gak suka oleh pengejaran suap adik-adik. Nah, terus Bapak Yitro bilang lagi ke Bapak Musa adik-adik, bagaimana kalau tugasnya dibagi-bagi agar pekerjaannya bisa cepat selesai dan tugas-tugasnya mereka dan tugas-tugasnya Bapak Musa ini bisa cepat selesai adik-adik. Dan akhirnya Bapak Musa ini mendengarkan nasihat dari Bapak Yitro mertuanya, dan Bapak Musa mencari orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi adik-adik. Dan akhirnya Bapak Musa ketemu sama pemimpin-pemimpin yang bisa membantu pekerjaannya agar cepat selesai adik-adik. Nah, sekarang tema kita adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Oke, Kakak Cynthia mau nanya ke adik-adik, apa sih contoh belajar peduli itu? Ada yang tahu nggak? Nah, contoh peduli itu kayak Bapak Yitro yang peduli dengan Bapak Musa karena pekerjaannya Bapak Musa yang begitu berat. Bapak Yitro peduli dengan memberi nasihat agar Bapak Musa ini mencari teman agar bisa membantu pekerjaannya biar cepat selesai. Nah, itu contoh peduli adik-adik. Nah, Kakak Cynthia punya contoh peduli satu lagi. Contoh peduli itu kayak adik-adik di rumah, adik-adik peduli kepada mama atau papa untuk mengerjakan tugas rumah. Adik-adik peduli untuk membantu pekerjaan di rumah agar cepat selesai adik-adik. Nah, itu contoh peduli adik-adik. Sekarang Kakak Cynthia mau nanya ke adik-adik, apa sih contoh bertanggung jawab itu adik-adik? Nah, contoh bertanggung jawab itu kayak adik-adik dapat tugas dari sekolah. Nah, adik-adik disuruh sama ibu guru adik-adik suruh mengerjakan tugas itu, tapi harus mengumpulkannya tepat waktu. Nah, karena adik-adik bertanggung jawab atas tugas itu, karena adik-adik tahu kalau itu tugas dari ibu guru, adik-adik ngumpulinnya secara tepat waktu adik-adik. Itu contoh bertanggung jawab. Nah, kayak orang-orang yang sudah dipilih Bapak Musa adik-adik. Nah, orang-orang yang kayak tadi itu yang sudah dipilih Bapak Musa, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Musa adik-adik. Mereka harus bertanggung jawab dan mereka harus melakukan tugas yang sudah diberikan Bapak Musa adik-adik. Nah, adik-adik, kita ulangin sekali lagi yuk tema kita pada hari ini. Belajar peduli dan bertanggung jawab. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah firman yang sudah kami berikan, Tuhan Yesus. Berkatilah firman ini agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Cynthia. Kita hari ini mau meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Janganlah. Kenapa janganlah? Kita harus tetap berani dan bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Kita mau nyanyi Janganlah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyanyi sekali lagi dengan semangat. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk doa penutup, Bang David dipersilakan. Adik-adik, mari kita satu dalam berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah melancarkan pada ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan dari segala hal ya Tuhan, dari kegiatan mereka semua ya Tuhan. Dan berkati juga orang tuanya ya Tuhan, di bidang pekerjaannya, kesehatannya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk negara Indonesia tercintaku ini ya Tuhan, supaya pandemi corona COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan di negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Segala syukur puji untuk-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam surga. Berilah kami makanan ini, bantu kami secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, yang mengampuni salah para kami. Dan jangan mau kami cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih Abang David untuk doa penutupnya. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Oke, di sini Kakak Tika akan menjelaskan aktivitas kita hari ini. Terlebih dulu, Kakak Tika akan menjelaskan aktivitas kelas kecil. Tara! Di sini, di depan kalian sudah ada 2 gambar. Yang satu kolom untuk menempel, yang satu untuk kolom menggunting. Nah, gambar-gambar yang di depan kalian ini, kalian gunting menjadi 9 gambar. Kalian sudah mendapatkannya ya di tempat aktivitas. Setelah digunting, nanti kalian tempelkan di kolom yang kosong itu. Nah, nanti kalian tulis nama kalian dan kelas kalian. Lalu di situ kan ada 9 gambar. Nah, kalian tulis jadwal kalian hari ini. Ngapain aja dari pagi? Misalkan kalian bangun tidur, di situ cari gambarnya bangun tidur. Kalian tulis deh jadwal bangun tidur. Lalu tulis bangun tidur kalian jam berapa. Misalkan hari ini kalian tidur bangun jam 6. Bangun tidurnya tulis deh jam 6 di situ. Langsung kalau misalkan kalian belajar, misalkan belajarnya jam 7 malam, Kak, tulis cari gambar belajar. Lalu tulis jamnya jam 7 belajar. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke? Sekarang aktivitas kelas besar Kakak akan Tika jelaskan. Di depan kalian sudah ada kolom aktivitas kelas besar. Kalian tulis jadwal kalian hari ini dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Tulis hari ini. Lalu nanti di belakangnya kalian tulis jadwal kalian yang akan kalian lakukan seminggu ke depan. Seperti ini. Oke, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Bye-bye.
Nah, adik-adik gimana tadi aktivitasnya? Keren-keren dan bagus-bagus kan? Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Nanti kalau udah selesai, silakan difoto, dan kalau udah difoto silakan kirim lewat Facebook atau grup WhatsApp sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Untuk adik-adik yang udah selalu setia mengirim, jangan lupa untuk tetap ngirim dan jangan bosan-bosan untuk mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, Abang Ray punya beberapa pengumuman. Yang pertama, kita kan masih di dalam kondisi PSBB ya adik-adik. Nah, Abang sarankan untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Kalau adik-adik terpaksa keluar rumah, silakan dipakai maskernya, dipakai face shieldnya, jangan lupa bawa hand sanitizer atau selalu cuci tangan. Nah, yang kedua, jangan lupa kita minggu depan masih ibadah di rumah aja. Yang ketiga, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Dah, shalom.